Halo teman-teman. Eh, Kali ini saya mau membahas sebuah aplikasi yang keren banget. Aplikasi ini cocok untuk UMKM atau bisnis kecil dan menengah. Eh, tapi bukan berarti tidak cocok buat bisnis menengah ke atas ya. Cuman biasanya kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar, sepertinya kurang praktis kalau menggunakan software-software yang operasionalnya berada di gadget atau di handphone gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menengah ke bawah, mungkin ini masih cocok aja. Baik, kita cari dulu. Nama aplikasinya adalah Autoresponder for WhatsApp. Nah ini dia. Ini dia aplikasinya. Di sini juga sebetulnya ada juga berbagai macam autoresponder. Tapi saya lebih suka yang ini, Autoresponder for WhatsApp. Ini developernya autoresponder.ai. Selain untuk WhatsApp, developer ini juga punya untuk Telegramnya, untuk Messenger, Facebook, terus juga untuk Instagram, VB, dan Signal. Tapi di sini saya mau membahas untuk WhatsApp-nya dulu. Sementara untuk yang lainnya sebetulnya kurang lebih hampir sama. Untuk setupnya itu hampir sama. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau saya lebih suka yang untuk WhatsApp-nya. Di sini saya mau install dulu. Sebetulnya udah pernah install, cuman ini saya install ulang karena ada beberapa setting yang harus harus di set ya. Jadi begini, untuk autoresponder ini sistem kerjanya itu adalah membaca notifikasi. Ingat, intinya itu sistem kerjanya membaca notifikasi. Jadi aplikasi ini akan bekerja jika notifikasi WhatsApp, jika notifikasi WhatsApp-nya itu diaktifkan. Jika ada notifikasi, dan biasanya di notifikasi itu ada tombol reply-nya gitu kan, sama tombol tombol abaikan ya. Nah, aplikasi WhatsApp ini akan membalas jika ada kedua tombol itu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, nah ini aplikasi biasanya tidak mau membalas jika ada notifikasinya, tidak ada menu balasannya, biasanya seperti itu. Tapi yang paling utama adalah notifikasi dari WhatsApp-nya itu aktif gitu ya. Itu inti dari sistem kerjanya. Baik, ini setelah diinstal, ini ada ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada fitur premiumnya. Fitur premium, dan kalau misalnya mau pakai yang free-nya juga bisa juga. Jika mau pakai yang free-nya, teman-teman nanti bisa mengklik iklannya. Nanti setiap nonton iklannya itu ada dapat 2 poin atau 4 poin. Poin atau token itu nanti bisa digunakan untuk membalas pesan menggunakan fitur premium gitu. Jadi kalau misalnya membalas pesan fitur premium, nanti tokennya itu akan dikurangi satu token setiap kali membalas gitu. Kalau 2 kali membalas berarti dikurangi 2 gitu, seterusnya. Lalu berikutnya
Kalau misalnya tokennya habis, teman-teman bisa mengklik iklannya aja, nanti akan mendapatkan tokennya kembali. Terus lagi kalau misalnya tokennya habis, apakah aplikasi tetap bisa menjawab? Ya, tetap bisa menjawab, bisa membalas, tapi ada sedikit iklan lah ya dari autorespondernya. Itu cuman alamat websitenya aja, diarahkan ke autoresponder.ai. Nah, cuman itu aja. Oke, ini ucapan terima kasihnya. Kita close aja. Setelah kita close, kita akan membahas ke sini ya. Sini ada sama dengan 3. Di sini kita mulai dari menu-menu yang ada di sini. Nah, di sini ada pengganti jawaban. Pengganti jawaban ini fungsinya adalah untuk men-setting penggantian jawabannya nanti seperti apa, gitu. Oke, kalau untuk yang ini nanti kita akan bahas di kemudian hari ya. Lalu berikutnya ada uji aturan Anda. Uji aturan Anda ini adalah kalau misalnya teman-teman sudah membuat rule atau membuat aturan, sebelum diuji di WhatsApp-nya, misalnya kebetulan teman-teman baru menginstal satu WhatsApp gitu ya di gadgetnya, teman-teman bisa mengujinya di sini gitu. Nanti hasil dari setting atau rule yang dibuat itu seperti apa, itu bisa diuji di sini gitu. Lalu berikutnya adalah riwayat balasan. Riwayat balasan ini nanti ada lognya. Jadi bot ini atau aplikasi ini telah membalas apa aja dan ke nomor siapa aja. Gitu. Nanti di sini riwayatnya ada. Berikutnya adalah pengaturan. Sebelum ke pengaturan, saya ke Tasker dulu. Tasker ini adalah plugin ya, bisa dibilang plugin. Jadi aplikasi tambahan ini bisa kita pergunakan untuk lebih prioritasnya sih kalau di aplikasi ini untuk membantu untuk mengirim gambar atau file, rekaman secara otomatis gitu. Jadi kalau misalnya kita punya konsumen, tolong dong kirim gambarnya mobil Brio misalnya gitu. Nanti autoresponden akan menjawab dalam bentuk teks, lalu Tasker ini akan menjawab dalam bentuk gambar gitu. Jadi dibantu dengan dukungan gambar. Nah, ini oleh Taskernya gitu. Oke, untuk Tasker juga nanti akan kita bahas secara detailnya nanti. Baik, sekarang kita ke pengaturan ya. Pengaturan, di pengaturan di sini ada versi WA, ada notifikasi, ada aturan umumnya ya. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah versi WA. Versi WA di sini adalah silahkan pilih versi WA-nya. Di sini bisa diklik. Di sini defaultnya itu semua. Maksudnya semua itu jadi gini. Ada berapa versi WhatsApp yang terinstal di gadget teman-teman. Nah, itu semuanya bisa menjadi jadi aplikasi ini bisa membalas untuk semua versi WhatsApp-nya gitu. Jadi semua versi WhatsApp yang terinstal, dia bisa membalas otomatis gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ingin menggunakan untuk versi ini aja yang bisa membalas, yang lainnya karena ini untuk WhatsApp pribadi misalnya begitu. Misal teman-teman punya pakai WhatsApp standar, WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis misalnya gitu. Jadi botnya ini mau dipergunakan untuk botnya ini hanya membalas WhatsApp bisnis aja misalnya gitu.
ya udah diklik aja WhatsApp bisnis gitu. Tapi kalau misalnya semuanya mau dipakai ya semuanya boleh gitu. Nah terus di sini ada nama paket custom. Nama paket custom itu akan berfungsi kalau misalnya di sini kita pilih versi custom ya. Versi custom ini di sini nama customnya apa? Nama paket customnya apa? Nama paket customnya contoh misalnya kalau misalnya GB WhatsApp itu kalau nggak salah com.gb WhatsApp kalau nggak salah gitu ya. Atau Yo WhatsApp itu berarti com.yo WhatsApp. Nah ini biasanya pas waktu mau download aplikasinya biasanya ada nih paket customnya apa gitu. Kalau misalnya pakai yang tidak resmi, tapi kalau misalnya yang resminya kan ini com.whatsapp gitu kan. Tapi karena kita pakai versi semua, ya udah ini karena kita nggak pakai ya WhatsApp, ya udah berarti ini kita batalin, kita pilih yang semua. Berarti di sini kan saya hanya menginstal WhatsApp standar, WhatsApp bisnis sama 1 GB WA ya. Saya pilih semua, saya tidak pakai yang ya WhatsApp gitu. Oke, berikutnya adalah ini dukungan banyak pengguna. Dukungan banyak pengguna ini misalnya teman-teman mengcloning WhatsApp resminya kan ada yang dual messenger gitu. Nah ini misalnya di cloning, ini cloningannya mau aktif nggak gitu. Kalau misalnya cloningannya mau aktif, ini diaktifkan. Tapi kalau misalnya tidak mau diaktifkan cloningannya, tidak mau pakai WA bot, WA messenger gitu kan, WA messenger apa, autoresponder, WA cloningnya itu tidak mau pakai autoresponder, ini di nonaktifkan aja gitu. Tapi kalau misalnya cloningnya itu mau kalau misalnya autorespondennya bisa membalas WhatsApp versi cloningnya, berarti ini diaktifkan gitu. Nah lalu ini versi tertentu dinonaktifkan. Misalnya versi mana nih yang mau dinonaktifkan? Ini di sini tinggal ketik aja nama paketnya apa gitu, sama dengan nama paket custom yang di atas tadi yang di sini ya. Nah ini hapus daftar versi kalau misalnya ada beberapa daftar versi yang mau dihapus gitu, karena ini semuanya belum aktif karena aplikasi belum menerima satu notifikasi pun dari perangkat atau WhatsApp yang terinstall gitu. Oke. Untuk notifikasi, dapatkan notifikasi ketika aplikasi membalas obrolan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini diaktifkan, selain notifikasi dari WhatsApp, nanti juga akan ada notifikasi dari aplikasi. Kalau misalnya aplikasi itu telah membalas, gitu, ini diaktifkan. Tapi kalau misalnya nggak usah lah, kita nggak perlu lah balasan notifikasi seperti ini bisa dimatikan aja. Kalau yang ini dimatikan nggak apa-apa. Apakah nanti autorespondernya bisa membalas? Bisa, masih bisa gitu. Tapi tidak ada notifikasi dari autorespondernya saja gitu. Ini pemberitahuan prioritas. Pemberitahuan prioritas itu kalau misalnya salah satu role-nya itu mau kita aktifkan pemberitahuan prioritasnya. Jadi pemberitahuan ini nanti bentuknya itu dalam notifikasi, dia biasanya akan menjadi notifikasi paling atas. Kalau di notifikasi ini kita aktifkan, notifikasi ini nanti akan paling atas atau notifikasinya terpisah gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada notifikasi prioritas nih. Biasanya yang kita bikin atau yang kita setting menjadi prioritas itu karena customer ingin berbicara dengan kita langsung gitu, dengan kita langsung dengan manusia gitu ya. Jadi bukan dijawab oleh autoresponden, maksudnya seperti itu. Berikutnya ini aturan umum. Aturan umum adalah kunci aplikasi. Ini kalau misalnya aplikasinya mau dikunci,
terus nonaktifkan geser untuk menghapus. Jadi nanti aplikasi bisa digeser gitu kan, geser kanan atau kiri untuk menghapus rule-nya gitu. Ini di rule ya, di bagian aturan. Lalu berikutnya di sini ada judul balasan. Judul balasan ini istilahnya header. Jadi setiap apa namanya? Setiap balasan dari autoresponden nanti ada headernya. Di atas kita misalnya bikin ucapan selamat pagi. Nah, nanti di atasnya itu ada misalnya bot WA gitu ya, kita bikin bot WA. Nanti di atasnya ada tulisan bot WA di bold pakai huruf tebal. Baru di bawahnya ada ucapan selamat pagi. Nah, gitu. Nah, ini untuk judul balasan seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ini ada catatan kaki. Nah, catatan kaki ini hampir sama dengan judul balasan. Cuman kalau judul balasan itu posisinya di atas, kalau catatan kaki itu adanya di bawah. Gitu. Ya. Oke, next selanjutnya ini aturan-aturan lainnya. Ini kita bikin standar aja. Karena nggak terlalu itu sekali, ini kita bikin default aja semuanya. Oke, sekarang kita ke bikin aturan. Di sini kita klik tambah. Oke, kita mulai aturan baru ya. Di sini kita oke aja semua. Oke, sudah. Karena kita baru pertama kali bikin, kita mau tahu nih aplikasi ini benar-benar membalas apa enggak sih gitu. Jadi kita nggak usah bikin aturan atau rule yang aneh-aneh dulu. Kita bikin klik semua aja, klik aja semuanya. Maksudnya dari klik semua itu adalah apapun pesannya yang masuk, aplikasi akan menjawab, gitu kan. Misalnya kita di sini ada aturan-aturannya, yaitu pencocokan sama persis, lalu pencocokan kemiripan, pencocokan pola ahli, pesan sambutan. Ya. Jadi kalau misalnya ucapan ketika kita bahas aja deh satu-satu, pencocokan sama persis. Sama persis itu maksudnya kayak begini. Kalau misalnya kita ketik di sini halo, aplikasi akan menjawab kalau misalnya kalimat ini hanya satu suku kata gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin halo, ya udah. Ketika ada yang menulis atau ngechat ke kita dengan tulisan halo, maka aplikasi akan membalas gitu. Tapi kalau misalnya tulisannya agak sedikit berbeda, misalnya double L gitu, halo, sementara si pengirim ini hanya satu L-nya gitu ya, hanya nulis halo aja, dia aplikasi ini tidak akan membalas gitu ya. Untuk pencocokan sama persis, berarti ini harus 100% sama gitu. Lalu berikutnya pencocokan kemiripan. Nah, pencocokan kemiripan ini, di sini ada keterangannya juga. Ini adalah ke variasi pesan yang berbeda. Cocokan kemiripan itu jadi kita bisa macam kayak menghitung skor kepercayaan gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai halo ataupun halo, nah dia bisa menjawab gitu. Dia bisa menjawab, tapi tetap kalimatnya cuman hanya satu kalimat gitu. Kalau misalnya teks yang masuk itu halo apa kabar, aplikasi tidak akan menjawab gitu. Kecuali teman-teman buat di sini. Nah, kalau misalnya dibuat seperti ini, aplikasi akan menjawab. Kalau misalnya tulisannya halo apa kabar gitu ya. Terus di sini bisa ditambah juga, misalnya halo atau selamat
selamat ini nanti selamat pagi, misalnya gitu ya. Nah, ini kita pakai garis miring 2, itu menyatakan istilahnya pesan yang diterima itu halo, boleh selamat pagi, boleh misalnya apa kabar. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat yang masuk dari kata-kata ini, aplikasi akan membalas gitu. Misalnya contoh balasannya pagi juga gitu ya. Oke, sampai sini kita coba tes dulu. Ini kita simpan. Nah, di sini diminta diaktifkan dulu aplikasinya. Nah, ini ya. Aplikasinya kita aktifkan. Ketika kita mengaktifkan aplikasi, dia meminta izin hak akses. Hak aksesnya ini wajib diperbolehkan ya. Perbolehkan, oke. Di sini kan kata kuncinya halo, selamat pagi, dan apa kabar. Nah, coba kita bikin halo. Nah, dia akan menjawab gitu. Karena ini ada pencocokan gitu kan. Kita bikin halo double L juga gitu juga. Atau selamat pagi. Nah, misalnya kita salah ketik nih. Salah ketik, dia juga akan menjawab gitu. Tapi kalau misalnya kita tulis pagi doang, hanya pagi, nah, dia tidak akan membalas gitu. Kecuali kalau misalnya gitu. Jadi ada ucapan selamatnya juga. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Itu ya. Oke, sekarang kita ke pencocokan pola. Nah, kalau pencocokan pola ini bisa, kalau yang tadi itu kan pencocokan kemiripan itu hanya per kata gitu kan. Kalau kita bikinnya 2 kata ya bisa dibacanya 2 kata. Tapi kalau misalnya untuk dalam satu kalimat, contoh misalnya assalamualaikum, selamat pagi kakak. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi selamat paginya itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, kalau misalnya pakai yang pencocokan kemiripan, dia tidak akan menjawab. Tapi kalau misalnya menggunakan pencocokan pola, dia akan menjawab, tapi di depan kalimat sini, di depan kata selamat dan di akhir kata pagi, itu kita kasih tanda crash atau bintang. Oke, kita simpan. Tadi kalimat dasarnya itu selamat pagi ya. Kita tambah assalamualaikum, selamat pagi kakak. Pagi juga gitu. Karena di selamat paginya itu di depannya kita kasih tambah crash, di belakangnya juga tambah crash. Jadi maksudnya seperti ini. Untuk tanda crash atau tanda bintang itu fungsinya adalah, misal kita bikin di sini halo ya. Kalau misalnya halo bintang, berarti ini adalah setiap kalimat yang diawali dengan kata halo gitu. Nah, lalu kalau misalnya halo bintangnya di depan, ini artinya setiap kalimat yang diakhiri dengan kata halo. Nah, lalu kalau misalnya ada 2 bintang, ini setiap kalimat yang mengandung kata halo.
Jadi mau halonya di depan, mau halonya di tengah, mau halonya di belakang, dengan aturan seperti ini atau rules seperti ini, di depan katanya kasih bintang, di belakangnya kasih bintang, dia akan menjawab semua gitu. Contohnya seperti ini. Halo kakak, ini halonya di depan ya. Dia menjawab, kakak halo. Lalu apa kabar? Halo kakak. Gitu. Untuk pencocokan pola gitu ya. Oke. Lalu berikutnya kita ke pencocokan pola ahli. Pencocokan pola ahli itu seperti apa sih? Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detailnya, ini bisa diklik tanda i-nya. Di sini sebetulnya banyak contoh-contohnya. Bisa pakai bintang, bisa pakai plus, gitu ya, atau bisa pakai kurung kurawal. Ini untuk misalnya hanya untuk meminta angka saja atau meminta teks saja. Ini juga bisa. Istilahnya kalau nggak salah ini kode-kode regex ya, kode-kode regex. Teman-teman bisa mencoba itu. Saya ambil contohnya misalnya gini, kalau misalnya untuk halo, sini bintangnya sudah pakai plus. Kita coba yang pakai plus. Nah, pakai plus itu maksudnya kayak gini. Jadi misalnya O-nya mau O-nya cuma satu atau O-nya banyak, dia akan membalas gitu. Contohnya kayak gini. Halo, tuh 2, 3, 4, 5. Halo. Karena kan orang kan konsumen itu ngetiknya kan agak-agak sembarang gitu ya. Kita bisa menggunakan contoh ini juga. Gitu. Mau O-nya cuma satu, dia juga akan membalas. Gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak membalas karena A-nya yang double, A-nya yang banyak, gitu ya. Nah, ini untuk pencocokan pola ahli. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin hanya angka aja, misalnya. Kalau misalnya hanya angka aja, dia akan menjawab angka itu 0 sampai 9. 0 sampai 9. Sampai 9, berapa digit? Misalnya cuman 2 digit. Gitu. Benar nggak sih? Saya coba cek dulu. Iya betul, nggak pakai koma ya. Angka 0 sampai 9 tapi 2 digit. Dia akan membalas. Kita coba 12, 78, 789. Karena 3 digit, dia tidak membalas gitu. Lalu berikutnya misalnya kita mau coba di sini rubah hanya angka mulai dari angka 5. Mulai dari angka 5 sampai angka 9 gitu ya. Oke. Kita coba buat 67 misalnya.
567 coba, kok dia nggak balas ya? Oh 59 di sini. Kita bikin 5 sampai 9. Nah, misalnya 67, oke. Nah, tapi 45 dia tidak membalas karena angka 4. Nah, itu di bawah 5. Nah, kita bikin aturannya kan tadi di atas 5 ya. 90 juga tidak membalas karena 0 itu di bawah 5 gitu. Tapi kalau misalnya 678 ini pun tidak membalas walaupun angkanya di atas 5, tapi 678 ini ada 3 digit, sementara kita menentukan ini 2 digit. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita bikin halo. Nah, ini karena kebetulan saya punya beberapa versi WhatsApp, supaya yang lainnya tidak terganggu. Nah, kita bikin setting pribadi dulu. Nah, sebelum kesini kita bahas yang ini dulu. Ini beberapa balasan. Beberapa balasan itu ada satu, ada semua, ada acak, gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk menggunakan fitur ini, berarti kita di sini harus menambah jawabannya. Menambah jawabannya misalnya gini, selamat siang. Nah, terus kita tambah lagi, misalnya selamat sore. Oke, kita buat di sini beberapa balasannya, kita bikin semua. Nah, kata kuncinya halo. Ini kita bikin sama persis saja ya. Oke, kita tes halo. Nah, dari ketiga jawaban itu akan ditampilkan semua. Itu akan dikeluarkan. Itu kalau misalnya kita memilih option semua. Berikutnya kalau misalnya kita memilih option acak, nah, berarti jawaban dari pagi juga, selamat siang, selamat sore, ini akan dipilih satu. Nah, nanti akan ditampilkan secara acak ya, atau random ya. Nah, contohnya halo. Nah, ini selamat sore. Selamat sore itu kan jawaban ke-3 ya. Kita tes lagi. Pagi juga. Nah, ini jawaban pertama. Nah, dia jawab lagi ke jawaban pertama lagi. Ini baru jawaban yang kedua. Gitu. Jadi kalau acak modelnya seperti itu. Gitu. Oke, di sini kita balasnya cuma satu aja. Kalau misalnya ini aturan jawaban ini kita mau hapus, tinggal klik aja kurang. Oke. Berikutnya adalah hubungkan dengan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini yang paling unik nanti. Jadi teman-teman nanti bisa mengkoneksikan autorespondennya dengan ChatGPT, gitu ya. Nah, di sini ada GPT prompt-nya, terus di sini ada untuk menyetel prompt ke default, terus lagi ini mau pergunakan pengganti jawaban juga bisa, tapi ya Anda harus membuat account di OpenAI ya. Nah, jadi sebelum menggunakan ini nanti teman-teman harus membuat akunnya dulu. Akunnya itu di sini ya, alamatnya openai.com /API. Nanti daftar di sana, terus registrasi. Cukup sediakan email sama nomor telepon yang sudah terkoneksi di WhatsApp.
nanti teman-teman bisa mendapatkan kode API-nya. Kode API-nya nanti di copy paste di sini, di APK yang ini. Gitu. Secara garis besarnya ya, saya akan membahas secara garis besarnya aja dulu, tapi nanti kita akan bahas secara mendetailnya, bagaimana cara membuat akunnya segala gitu. Oke, ini untuk ChatGPT-nya. Lalu untuk pesan dengan Dialogflow juga sama juga. Nah, teman-teman nanti membuat akun juga di Dialogflow-nya, apa namanya? Ini Dialogflow ini kalau nggak salah punya Google ya. Nah, nanti buka akunnya juga. Nanti diimpor JSON-nya ya, kalau Dialogflow itu nanti JSON-nya yang diimpor gitu, bukan APK-nya gitu. Lalu berikutnya server web. Nah, kalau server web ini teman-teman nanti bisa menghubungkan dengan hosting disertai dengan database, itu bisa. Tapi kalau saya di sini lebih suka menggunakan server web ini dikombinasi dengan spreadsheet dari Google. Jadi beberapa aturan yang harusnya disimpan dalam gadget ini kita bisa simpan aturannya itu ada di spreadsheet gitu. Tinggal kita bikin rule-nya aja, cuman di sini ada agak sedikit agak sedikit jelimet ya, karena harus menggunakan script gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah mengerti bahasa JavaScript, mungkin teman-teman lebih mudah kali mempelajari untuk menghubungkan server web ini gitu. Nah, di sini juga ada dokumen API-nya. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja dari dokumen ini, nanti tinggal disesuaikan gitu. Ini udah ada contohnya sih sebetulnya gitu. Jadi dokumen API-nya yang dibukanya itu adalah sendernya, message, terus is group. Nah, ini grup apa bukan gitu kan? Grup partisipan itu berarti user yang ada di grupnya gitu. Nah, ini dokumen-dokumen API-nya ya. Ini kalau misalnya yang sudah belajar atau mengerti tentang JavaScript atau project HTML atau PHP ya, mungkin teman-teman lebih paham gitu. Oke, berikutnya adalah tunggu balasan tasker. Nah, tunggu balasan tasker ini maksudnya gimana sih? Jadi kalau tunggu balasan tasker ini, aplikasi ini akan membalas. Jadi yang akan membalas itu maksudnya ini teks pagi juganya. Nah, teks pagi juganya ini nanti akan dikirim kalau misalnya kita bikin setting di taskernya itu berupa gambar atau misalnya file PDF atau ya berupa file misalnya gitu. Nah, nanti gambarnya dulu atau filenya dulu yang dikirim. Nah, setelah itu dieksekusi, baru teks ini keluar gitu, membalas gitu. Nah, fungsinya tunggu balasan tasker itu seperti itu. Gitu. Di sini juga teman-teman bisa mengklik. Nah, ini
pengaturan taskernya secara defaultnya ya. Oke, di sini ada pilihan untuk penundaan dalam hitungan detik. Nah, maksudnya gimana sih penundaan dalam hitungan detik itu? Misalnya ada customer kita ngechat nih, setelah ngechat kita nggak mau langsung respon, aplikasi tidak mau dibuat langsung respon gitu kan. Jadi tunggu berapa detik, misalnya sekitar 3 detik atau 4 detik misalnya gitu, baru merespon atau menjawab. Nah di sini bisa kita bikin aturannya minimal 3 detik, ini maksimal 3 detik. Kalau misalnya mau diganti maksimalnya 10 detik gitu. Jadi paling lama 10 detik dia menjawab. Oke ya. Itu aturan yang di sini. Lalu berikutnya adalah penerima. Penerima ini adalah pribadi, grup, dan keduanya. Maksudnya di penerima pribadi itu, jadi kalau misalnya user kita atau pelanggan kita ngechat secara pribadi ke nomor WhatsApp kita, nah aplikasi akan membalas gitu. Tapi kalau misalnya posisinya di grup, aplikasi tidak akan membalas. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita pilih yang di grup, setiap kalimat halo yang keluar di grup, dia akan membalas pagi juga gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, demikian juga dengan keduanya. Kalau keduanya berarti di grup aktif, di personal juga aktif gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah kontak tertentu. Kontak tertentu ini adalah aplikasi rule ini. Nah, ini kita sebutnya rule-nya ya, atau aturannya. Aturan yang ini akan menjawab hanya kepada kontak tertentu gitu. Nah, teman-teman bisa klik di sini ada tanda kontak. Nah, tinggal diklik aja. Nah, karena ini baru diinstal, dia minta izin untuk mengakses kontak kita. Setelah diizinkan, oke, langsung dipilih aja satu kontaknya. Kita pilih gitu ya. Pilih satu, kalau misalnya mau dua gitu kan. Nah, itu. Nah, kita pilih satu. Nah, jadi aturan ini hanya berlaku untuk yang namanya tertera di sini gitu. Nah, di sini kenapa menjadi nama? Karena nomor kontaknya itu, nomor teleponnya telah kita simpan. Makanya di sini jadi nama. Tapi kalau misalnya nomornya belum kita simpan, teman-teman bisa mengetik nomornya dengan format sesuai dengan nomor WhatsApp-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di profil WhatsApp-nya yang belum kita simpan. Nah, biasanya kan 62, kalau misalnya dia pakai spasi 812, misalnya pakai spasi lagi gitu. Tapi kalau misalnya pakai strip lagi gitu. Nah, formatnya seperti itu. Harus sama dengan yang tertera di profil WhatsApp-nya gitu. Lebih enaknya sih langsung di copy paste saja nomor ini gitu. Nah, kalau misalnya wah banyak nih yang ininya, misalnya untuk orang-orang yang nomor kontaknya belum kita simpan. Kalau misalnya untuk yang belum kita simpan, teman-teman bisa membuat dengan kode plus 62 bintang gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya setiap nomor yang belum kita simpan dan berawalan plus 62, aturan ini akan membalas, akan menjawab. Jadi untuk user atau pelanggan yang kontaknya telah kita simpan, aturan ini tidak akan membalas.
gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk kontak tertentu, kalau kita bikin plus 62 berarti yang nomornya belum kita simpan dia akan membalas, tapi kalau sudah disimpan dia tidak akan membalas gitu. Nah, kebalikannya dengan kontak yang diabaikan. Nah, kalau misalnya kontak yang diabaikan kita bikin di sini plus 62 bintang, nomor kontak yang belum kita simpan itu kita abaikan, tapi nomor kontak yang telah kita simpan, kontak yang sudah kita simpan, aplikasi ini akan membalas gitu. Kurang lebihnya ini juga sama juga. Kalau misalnya kita mau mengabaikan seseorang aja gitu, tinggal klik aja ini, nomor kontaknya berapa gitu. Nomor kontaknya berapa tinggal cari di phonebook kita. Ini udah terkoneksi ke phonebook langsung. Atau kalau misalnya hafal namanya, langsung diketik aja, tapi sesuai dengan misalnya Bambang gitu ya, Bambang. Nah, kalau di kontak kita ada yang kita kasih nama Bambang, teksnya sama seperti ini, dia akan diabaikan gitu. Setiap Bambang ngechat kita dengan kalimat halo, autoresponden tidak akan membalas gitu, tidak akan membalas pagi juga gitu, tidak akan seperti itu. Nah, jadi ya dicuekin lah istilahnya gitu. Oke, berikutnya adalah kondisi balas hanya pada waktu dan hari tertentu. Nah, maksudnya jadi kita cuma mau balasnya di hari Senin aja nih gitu kan, ya udah kita isi di sini di hari Senin. Di hari Senin pada jam berapa gitu. Di hari Senin pada jam berapa, misalnya kalau misalnya oh halo, nah kita jawabnya pagi juga, atau jangan pagi deh, di sini misalnya kita bikin selamat pagi, selamat pagi, kita jawab pagi juga gitu kan. Nah, yang namanya pagi itu kan biasanya dari di atas jam 12, walaupun terkadang jam 12 malam itu kita sebut selamat malam ya, tapi sebetulnya di atas jam 12 itu sudah masuk ke pagi, udah kita harus mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi itu dari jam 12 sampai ya misal 11.30 lah, atau misalnya jam 11 itu boleh. Nah, setiap hari Senin dari jam 00 sampai 11.30 ketika ada ucapan selamat pagi maka akan dibalas. Oke, kita coba simpan, kita tes. Selamat pagi, pagi juga. Nah, kebetulan di sini masih jam 10.36, dia pasti akan membalas. Nah, bagaimana kalau misalnya jamnya ini kita ganti? Misalnya dari jam 12.00 atau jam 12, ini boleh. Tapi kalau misalnya menitnya kita mau tambah, tinggal kasih 12.30 misalnya, gitu. Ini formatnya boleh 24 jam atau boleh 12 jam ya. Kalau format 12 jam berarti AM PM-nya itu harus disebut gitu. 12 AM sampai 9 AM seperti ini gitu kan. 12 AM sampai 9 AM, terus 2.30 PM sampai 12 AM gitu. Bisa pakai itu. Nah, bisa juga tanda pemisahnya juga, tanda pemisah jam ke menitnya itu pakai titik 2. Ini juga boleh juga gitu. Nah, cuman antara dari jam berapa sampai jam berapanya itu tetap dikasih tanda minus gitu. Tapi kalau saya lebih keseringan ya pakai titik sih
12.30 sampai 14.00. Oke, kita simpan di sini. Kita coba tes. Halo, selamat pagi. Nah, dia tidak akan menjawab. Kenapa? Nah, karena di sini masih jam 10.38 ya. Nah, jam 10.38, sementara di aturan itu dia akan membalas kalau misalnya sudah pukul 12.30 gitu. Oke ya. Nah, untuk balasannya pada waktu tertentu ini sudah. Balas jika aturan sebelumnya dijalankan dalam sekian detik terakhir. Nah, misalnya aturan sebelumnya udah jalan sekitar 30 detikan nih, baru membalas. Tapi kalau misalnya aturan sebelumnya belum sampai 30, dia udah ngechat lagi gitu kan. Aturan ini akan diabaikan gitu. Lalu ini adalah balas hanya dengan probabilitas tertentu. Nah, ini berapa persen nih kemungkinannya gitu kan. Contoh misalnya macam kayak halo dan halo double L atau L-nya cuma satu, atau misalnya alo AL ALO gitu kan. Kita mau ngasih berapa persen nih probabilitasnya gitu kan. Di sini ada kemungkinannya gitu. Di sini bisa diisi kemungkinannya berapa persen, 10% kah, 20% kah, atau 50% gitu. Ya. Oke, berikutnya adalah balasannya jika layar mati atau terkunci. Nah, ini juga bisa juga, ini balasannya jika layar mati, atau balas hanya jika perangkat sedang diisi atau dicas. Balas hanya jika pendering diam atau silent. Balas jika mode jangan ganggu aktif. Balas hanya jika mode mengemudi aktif. Ini juga boleh dibuat setting-setting seperti ini. Nah, ini yang kita maksud dengan tampilkan pemberitahuan prioritas. Pemberitahuan prioritas itu jadi kalau misalnya pelanggan, misalnya kita sudah membuat beberapa sub aturan, lalu aturan terakhirnya itu kita memberikan pilihan kepada pelanggan, apakah ingin berbicara dengan customer service. Intinya seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat pemberitahuan prioritas. Jadi ketika dia memilih ya saya ingin dilayani oleh customer service-nya. Jadi maksudnya bukan dijawab oleh mesin penjawab gitu. Ketika customer memilih ingin dijawab oleh customer service, nah di pilihannya kita bisa berikan tanda ini gitu. Jadi nanti di gadget kita itu akan ada notifikasi prioritas gitu. Berikutnya adalah jeda aturan untuk percakapan nih biasanya. Misalnya per berapa detik kita mau menjedanya, mau detik, mau menit, jam, hari. Nah, biasanya ucapan selamat pagi itu kan diucapkan 1 kali per hari. Nah, di sini teman-teman bisa buat per 1 hari. Dibuat per 1 hari. Nah, jadi setiap hanya 1 hari sekali, ketika ada ucapan selamat pagi, kita akan membalas pagi juga gitu. Jadi kalau misalnya konsumen akan ngechat lagi selamat pagi lagi, karena sudah limitnya sudah habis cuma 1 kali, dia tidak akan membalas lagi gitu. Oke, berikutnya adalah saat menu. Sini nih yang paling saya suka.
dari autoresponden itu ada submenu yang bisa kita ya modif-modif gitu. Jadi di sini seperti customer service beneran gitu. Jadi konsumen misalnya kita kasih pilihan nih, contohnya kayak gini, selamat pagi, pagi juga. Nah, di sini kita beri jawaban, silahkan pilih menu. 1, cek pulsa misalnya. 2, bicara dengan customer service. Oke, kita buat submenunya. 1, pulsa Anda 25.000. Oke, kita simpan dulu. Lalu pilihan nomor 2-nya. Nomor 2 itu kan berbicara dengan customer service ya. Customer service akan segera melayani Anda. Oke, ini kita simpan. Nah, untuk submenu kalau misalnya kita bikin option 1 dan 2 kayak begini, nah teman-teman saya rekomendasikan menggunakan pencocokan sama persis ya. Gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita mintanya 1, ini kan berarti kan jawaban yang harus kita terima tapi dengan cara pemaksaan gitu. Kalau misalnya customer menulis 1 atau 2 ya kita balas. Tapi kalau misalnya menulisnya 11, 12 ya dia tidak akan kita balas gitu. Jadi memang benar-benar harus angka 1 dan angka 2 gitu. Jadi di sini kedua-duanya kita buat pencocokan sama persis gitu ya. Oke. Kita simpan. Kita tes di sini. Selamat pagi. Langsung kan keluarkan pagi juga. Silahkan pilih menu. 1, cek pulsa. 2, bicara dengan customer service. Kita pilih 1. Oke, langsung kan jawab. Oke. Kita di sini kita bikin 2. Nah, dia tidak akan menjawab. Kenapa? Karena di submenu di sini ini udah selesai gitu. Bagaimana caranya supaya kalau misalnya dari sini bisa menjawab ke, kalau misalnya mau cari pilih tanda 2 gitu. Di sini kita bikin lompat ke aturan sebelumnya. Itu maksudnya lompat ke aturan sebelumnya adalah setelah ini dieksekusi, statusnya itu akan kembali ke aturan 1 gitu. Nah, untuk yang aturan 2 juga gitu juga. Setelah ini dieksekusi, kita ke aturan sebelumnya. Oke, kita simpan. Kita tes. Selamat pagi. Oke, kita pilih angka 1. Kita pilih angka 2. Nah, kita pilih angka 1 lagi. Pilih angka 2 lagi. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, next selanjutnya ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan ke WhatsApp-nya. Kita akan coba ke WhatsApp-nya. Sini saya akan coba sini ya.
Kita bikin di sini halo selamat pagi. Nah, ternyata ketika kita coba di WhatsApp-nya ini tidak menjawab. Oke, kita tunggu. Oh, sudah ya, sudah aktif. Berarti nggak ada masalah, settingannya sudah betul. Kalau misalnya sudah betul, kita coba satu. Dia membalas, kita coba nomor 2-nya. Oke, membalas semua ya teman-teman. Oke, ini kita sudah tes dan berhasil. Lalu berikutnya kalau misalnya teman-teman mau mengimpor atau mengekspor aturan, di sini ada klik titik 3. Nah, teman-teman misalnya mau menyimpannya aturannya, nah, ini kita tinggal di ekspor ya. Ekspor aturannya, apakah mau pakai dengan kontak atau tidak. Dengan kontak silahkan. Oke, nah ini tinggal klik simpan aja. Nah, ini posisinya ada di autoresponden di backup ya. Kalau misalnya mau simpan aturan. Nah, kalau misalnya mau mau merefresh atau mau mengambil aturan yang telah kita simpan, berarti kita impor aturan. Nah, di impor aturan ini ada tambahan, ini mau ditimpa atau ditambah. Nah, jadi gini, kalau misalnya ditimpa, aturan yang sudah ada ini, ucapan selamat pagi ini akan dibuang, diganti dengan yang hasil dari backup itu. Tapi kalau misalnya ditambah, aturan yang sudah ada ini tetap ada. Nanti akan ada beberapa aturan lagi dari aturan yang telah kita backup sebelumnya, gitu. Nah, di sini saya pilih untuk ditimpa. Saya punya hasil backup. Hasil backupnya mana? Oke, ini dia backupan saya. Nah, oke. Jadi seperti ini. Ini saya sudah buat beberapa aturannya. Contohnya kalau misalnya mau pakai seperti yang ChatGPT itu saya di sini pakai crash ya. Jadi supaya nanti tidak membingungkan. Nah, jadi kalau saya pakai gini. Halo, selamat siang. Nah, dia langsung jawab. Nah, ini hasil dari ChatGPT. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk masalah ChatGPT nanti kita akan bahas di kemudian hari. Untuk pembahasan instalasi autoresponden dan pembahasan menu-menunya sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan follow ya. See you, bye bye.